siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per siang ini teman-teman, saya ada di unit PC 400-8 ya. Ini ada progres remove control valve ya. Ini kita copot sudah, untuk control valve-nya kita reseal. Nah, saya akan menjelaskan gini ya. Kita ke engine ya. Ini ada engine PC 400. Fisiknya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk PC 400-8 ya, masih tetap 6 silinder ya. Engine ini juga ini masih manual untuk priming pumpnya ya, untuk fuel sistemnya ya. Ini untuk pompanya masih pompa manual. Berbeda dengan PC 300 ya, strip 8 yang dia sudah memakai electric priming pump ya, seperti itu. Nah, sini masih manual ya untuk pompanya ya. Dan saya akan menjelaskan sistem dari ini ya, fuel sistemnya dari common rail PC 400-8 ya. Kita mulai dari awal ya, dari hidrolik dari fuel tank. Nanti akan menuju ke valve, terminal valve di bawah, baru ke filter kita akan jelaskan. Oke, langsung saja kita ke bawah sini ya. Kita mulai dari sini. Nah, dari sini ini ada hose inputannya. Nah, ini dari fuel rakor ya, fuel rakor yang ada di sebelah kanan unit ini. Nah, dari sebelum fuel rakor tuh dia dari fuel tank, nah disaring oleh fuel rakor. Nah, dari fuel rakor dia masuk ke sini menuju terminal valve yang ada di sini ya. Oke, lalu dia nanti akan menuju ke sini, lalu dia akan masuk ke water separator ya, yang ada di sini. Oke, yang sini ya. Nah, ini nih dia akan dipadatkan oleh premium pump yang ada di atas tadi ya. Nah, melewati ini dari sini dia ditekan ya, atau dipadatkan, kita pompa. Nah, dari sini dia naik ke atas, baru ditekan lagi ya. Dari sini dia akan menuju ke fuel water separator saya di sini. Oke. Dan dari water separator nanti di sini akan turun lagi melewati hose yang ini ya. Nah, dari yang ini dia akan masuk ke fuel supply pump di bagian low pressure-nya, atau yang disebut dengan feed pump ya, di sini. Nah, di feed pump ini juga ada pompanya ya, manual pumpnya di sini ya. Ini juga akan memadatkan si fuel yang ada di dalam, yang sudah mengalir dari water separator tadi, yang ditekan ke sini ke feed pump, lalu dia akan kita padatkan lagi ya. Untuk start awal kita padatkan. Nah, untuk agar volumenya tidak ada kekosongan di dalam sistem ini ya. Nah, dari sini nanti dia akan menyuplai fuel ke high pressure fuel pump. Nah, yang di sini ada low pressure, ini high pressure ya. Nah, yang disebut high pressure pump di sini disebut feed pump kan. Seperti itu. Dan dari dari high pressure fuel pump ya, nanti dia akan akan keluar melewati ini outputan ini ya. Jadi ada pipa ya, ini di atas ini 1, 2. Nah, pipa yang ujung sana bagian depan yang dekat kipas ya, dekat fan radiator, dia itu akan masuk ke common rail nanti ya. Nah, itu di bagian dia akan mengontrol menyuplai injektor nomor 1, 2, dan 3. Nah, di bagian sini, bagian belakang, dia akan bertugas menyuplai ke injektor 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia juga memiliki pembatas flow ya. Jadi mengatur flow rate-nya, juga mengatur aliran ketika sudah tercapainya si pressure dari high pressure common rail di sini ya, di tabung ini. Nah, nanti dia akan di-cut sama kedua solenoid yang ada di atasnya ini, yang seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nah, yang di sini ini yang bernama INV atau inlet metering valve ya.
atau PCP bisa disebut juga seperti itu. Oke. Lalu ketika dia akan menyuplai ke sini ya. Nah, di saat dia menyuplai ke sini, dia akan bertekanan tinggi maksudnya ya, bertekanan tinggi. Lalu dia akan menuju fuel ini, dia akan menuju ke injektor ya. Dari injektor tadi, sebelum ke injektor dia melewati valve yang ada di dalam si common rail ini yang bernama flow damper ya. Nah, di sini ada valve atau flow damper yang di sini dia bertugas untuk mengkonstankan si fuel ya, yang dari yang di fuel pressure yang di sini dia akan dikonstankan lagi, yang akan nantinya menuju ke injektor. Nah, dari injektor itu fuel akan standby ya di ke-6 injektor ya. Jadi dia bertekanan tinggi standby. Nah tapi dia tidak dia akan dibuka secara proporsional ya. Dia electrical system yang membukanya, nanti dia dikontrol oleh ECM yang ada di sini. Nah, ini ECM. Jadi bertugas mengirimkan ground ya, atau ya terminal ground menuju injektor ya, ke 6 injektor sesuai fairing order ya, sesuai FO-nya. Jadi yang standby sebenarnya di injektor tuh sudah standby arus ya, arus standby di injektor. Nah, nanti dia akan mendapatkan aliran ground ya, mendapatkan ground yang diperintahkan oleh yang diberikan saja oleh si ECM ini. Nah, mengikuti FO dari engine ini, dari sistem ini ya. Jadi seperti ini, ketika sebenarnya nanti dia akan dikontrol oleh sensor ya. Nah, di sini sensornya juga ada saling berkaitan ya. Nah, di sini di ujung sini ada yang namanya NE sensor di dekat flywheel. Nanti dia akan membaca putaran flywheel ya, membaca putaran flywheel untuk topnya ya. Dan juga di sini juga ada G sensor yang akan membaca putarannya sih drive gear yang ada di sini. Ada notnya di sini, ada topnya. Nah, di saat top nanti akan mengirim sinyal lah seperti itu. Jadi saling berkaitan. Nanti akan dan di sini juga ada satu lagi ya, maaf. Di sini ada high pressure common rail sensor. Nah, di sini. Nah, semua itu saling berkaitan. Jadi seperti ini. Nanti di injektor dikontrol oleh controller. Jadi ketika kita putar ya, engine ini kita mulai running. Nah, kita cranking ya, kita start. Nah, di saat itu putaran itu yang memberikan sinyal ke controller, dan dari controller nanti dia akan memberi perintah ke ECM. Nah, dari ECM ini memberikan suplai arus atau suplai massa ya, ground, ke sistem ini sendiri. Jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya sebenarnya seperti itu teman-teman. Dan dari injektor tadi di atas tadi, ketika dia terhubung ya antara diberikan suplai ground ya ke solenoid injektor, maka di valve injektornya akan terbuka karena di situ terjadi kemagnetan atau elektromagnetik ya, karena di situ ada solenoid ya. Apabila dia bekerja maka dia akan menjadi kemagnetan dan dia akan membuka valve yang ada di dalam injektor ya atau flangernya. Oke, dan dia akan menyemprotkan fuel ke dalam ruang bakar. Nah, seperti itu. Jadi ini saling berkaitan semua. Di sini juga ada valve ya, yang di sebelah sini ada namanya overload overload. Ini sebenarnya seperti overflow atau yang disebut dengan namanya overload valve ya. Ya, dan di sini dia akan membatasi juga. Jadi ketika ini suplainya sudah berlebihan, maka dia akan merilis juga. Jadi merilis, dia akan masuk ke sistem return. Nah, seperti itu. Jadi sini ini juga ada pipe yang ada di sini. Pipe di sini dari injektor ya, dari injektor masuk sini ke return. Dan dari sini juga masuk ke return ketika berlebihannya pressure di dalam common rail ini. Nah, seperti itu. Jadi ini selalu terjaga ya. Jadi ketika pressure tidak tercukupi, ini maksudnya dia akan memaksimalkan si pressure ini, dia disuplai oleh
ini, oleh apa, fuel supply pump ini, dan dia ketika tercukupi maka dia juga akan mutus ya untuk kontrolnya ya, atau inlet metering valve-nya ini dia akan memutus supply-nya. Kalau dia kosong dia akan disuplai kembali. Nah, apabila terjadi kelebihan pressure di sini juga dia akan dirilis oleh overflow ini ya, atau sebutannya apa ya, satu ini lupa saya. Nah, di sini dia akan rilis ke sini. Nah, oke, seperti itu. Dan di sini si sensor-sensor ini juga saling berhubungan tadi yang sudah saya bilang tadi, sudah saya jelaskan. Ini saling berhubungan antara NS sensor, G sensor ya, dan rail pressure sensor di sini. Nah, apabila ketiganya atau salah satu ini bermasalah, ya engine ini sudah bisa dipastikan tidak akan bisa running, atau biasanya kalau belum parah akan terjadi engine hunting ya, atau masuk angin seperti telat fuel gitu ya. Tapi sebenarnya di elektrikalnya juga problem di situ. Sebenarnya kemungkinan ada problem di elektrikalnya. Nah, dan ini juga sangat berpengaruh ya, ini ketika ini sampai putus atau rusak di ini apa namanya, rail pressure sensor ini, sudah dipastikan engine ini tidak bisa hidup. Nah, dikarenakan ini membaca berperan sangat penting, ini membaca rail pressure yang ada di dalam common rail ini, lalu dia akan memberikan sinyalnya ke controller. Nah, di situ. Jadi apabila ini mati atau tidak bisa memberikan sinyal, maka juga controller akan ngacak ya. Jadi tidak mendapat perintah dari si sistem sensor-sensor yang ada di engine ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebihnya ya untuk sistem dari Common Rail PC 400. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan ya soal seputar unit alat berat ya, terutama di PC 400 ini. Sekian dulu dari saya. Semoga kedepannya saya selalu bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk subscriber semua, sobat subscriber semua. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.